Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 6 September 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan dalam program Pesan Gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan saat ini, sore hari ini, Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menemukan, seringkali kita menjumpai ada beberapa keluarga orang percaya yang diizinkan Tuhan mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Ya, diizinkan Tuhan mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi sepertinya masalah itu silih berganti. Jadi masalah yang satu selesai, nanti hadir lagi masalah yang baru lagi. Ya. Dan sepertinya keluarga ini memang sedikit bermasalah. Ya, dengan adanya masalah-masalah itu kita bisa menilai, ya, mungkin ada yang salah dengan keluarga itu, dengan rumah tangga itu. Ya, memang kita tidak mungkin tidak memiliki masalah. Tetapi kita harus bisa memilah-milah, ya, kita harus bisa menilai mana masalah dalam hidup ini, dalam keluarga ini, yang itu mungkin karena karakter kita yang buruk, ya, karena keteledoran kita, atau karena masalah itu memang diizinkan Tuhan sebagai batu ujian untuk menguji setiap umatnya. Bisa, ya. Jadi bisa masalah itu memang Tuhan yang izinkan, yang sifatnya untuk menguji kita, ya, sejauh mana kedewasaan rohani kita. Memang ada. Tetapi ada juga masalah-masalah yang timbul tetapi karena buruknya karakter orang itu, ya, tidak tertib hidupnya, ya, dia mengabaikan kebenaran firman Tuhan, menjalani hidup sesuka hatinya dengan menuruti keinginan dagingnya, yang akhirnya masalah itu akan timbul, ya. Nah, ini yang dikatakan masalah itu ada karena dia yang merancang, ya, dia yang menginisiasi timbulnya persoalan hidup itu. Nah, ini kita harus membedakan. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya harus introspeksi, ya. Kalau itu terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita harus introspeksi. Ya, kita harus dengan teduh kita cari akar permasalahannya. Ya. Kita cari akar permasalahannya. Jangan sebagai orang percaya kita, yang saya katakan tadi, selalu ada masalah yang tidak ada ujungnya, yang tidak kunjung selesai. Tapi ini bukan karena ujian dari Tuhan, karena cerobohnya kita, buruknya karakter kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, ya, Tuhan yang kita agungkan, yang kita permuliakan itu bukan sosok yang kejam. Ya, bukan sosok yang kejam. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita asal kita mau merendahkan diri dan mengakui kesalahan itu. Ya, intinya di situ. Kalau kita dengan rendah hati mau mengakui kesalahan itu, ya, merendahkan diri dan mengakui kesalahan itu, pasti Tuhan akan buka jalan untuk penyelesaian masalah itu. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, ya, saya ulang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Ya. Dia mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Tapi asal apa? Yang paling penting ada inisiatif dari kita untuk mengakui bahwa kita ada salah dan kita mohon ampun. Ya. Dan kebenaran ini harus dipahami oleh semua orang percaya. Ya. Jangan kita tidak memiliki kepekaan di dalam menilai situasi. Ya, kita tidak punya, ya, tidak peka dalam menilai atau membaca situasi. Yang akhirnya kita lebih suka untuk apa? Mencari kambing hitam. Siapa yang bisa dipersalahkan dari persoalan ini? Ya, padahal ini bukan konsep berpikir yang benar dari orang percaya. Ya, mencari kambing hitam, ya, siapa yang bisa dipersalahkan, ya, dan membela diri bahwa kita merasa yang paling benar, itu bukan konsep berpikir orang percaya yang benar. Ya. Ya. Jadi kalau kita tetap kekeh, ya, wah pokoknya ini bukan salah saya, menyalahkan pasangan hidupnya, menyalahkan anaknya, ya sudah, Tuhan biarkan, yang akhirnya masalah itu akan berlarut-larut, yang akhirnya akan merugikan banyak orang. Nah, ini yang tidak kita kehendaki, ya. Tapi memang kita harus mengakui, tidak mudah orang itu mau mengakui kesalahannya, tidak mudah orang itu mau mengakui kelemahannya, tidak mudah, ya. Tapi di sini saya mengingatkan, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, apalagi kepala keluarga, kita harus punya kepekaan di dalam menilai situasi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita. Jangan-jangan kita yang salah. Ya. Jangan buru-buru mencari kambing hitam yang bisa dipersalahkan. Kita nilai diri kita dulu. Kita bisa belajar dari kehidupan, ya, dari kehidupan Yunus, ya, seorang yang dikenal dengan pemberontak itu, ya. Dia menjauh dari perintah yang Allah tetapkan. Yunus sosok yang menghindari, ya, dia menjauh dari perintah Tuhan. Dia disuruh pergi ke Niniwe supaya mempertobatkan orang-orang sana. Dia memilih ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini kan terkenal sebagai nabi pemberontak ini, ya. Ya itu, ya, Yunus itu sosok yang dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang maha mengasihi, ya, mudah mengampuni orang, yang sosok yang mudah berbelas kasihan. Nah, Yunus itu sepertinya tidak rela kalau Allah itu membuat orang Niniwe itu bertobat. Inginnya supaya Allah itu menghukum orang Niniwe itu, ya. Padahal Allah mengatakan bahwa dia itu berbelas kasihan. Kalau kita lihat di dalam Yunus pasal 4, ya, Yunus pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu. Ya, jadi sampai Tuhan mengibaratkan dia itu membedakan tangan kanan dari tangan kiri saja tidak bisa. Itu menggambarkan bagaimana bangsa itu begitu parahnya. Tapi karena di situ penduduknya sekian ratus ribu, Tuhan berbelas kasihan. Ya, Allah tidak rela kalau mereka itu dibinasakan karena ketidaktahuan mereka, ya. Tapi toh akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Niniwe itu bisa menjadi bangsa yang bertobat, ya, bangsa yang bertobat. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari kitab Yunus pada malam hari ini yang akan saya bahas adalah kita lihat pembicaraan dialog Yunus ketika dia ada di kapal itu. Ya, kita baca di dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 9. Ya, mau saya
Saya baca mulai ayat 9 atau mulai ayat 8 ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Nah, ini kan ceritanya kapal itu dikena badai yang begitu besar, ya. Dan mereka punya keyakinan ini pasti ada orang yang bersalah yang menyebabkan kapal mengalami hal ini. Akhirnya dibuang undi dan jatuh ke Yunus ini. Maka mereka langsung tanya, ya, dia semua orang tuh menghadapi Yunus ini, dia mempersoalkan siapa kamu ini, ya. Ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Ya, jadi sebelumnya Yunus sudah cerita kepada orang-orang itu bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ya, jadi dia menolak tugas yang dipercayakan Tuhan pada dirinya. Dia lebih baik dia pergi ke Tarsus daripada ke Niniwe. Ya. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Nah, ini ayat 12 yang penting, ya. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya. Jadi ada kalimat yang memberkati kita, ya. Jadi ketulusan, ya, kejujuran Yunus mengakui bahwa dialah sumber dari segala masalah ini. Ya, yang dikatakan tadi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi dengan gentle, dengan jantan, Yusuf mengakui bahwa semua ini terjadi karena akulah. Ya, dia mengaku bahwa dialah sumber masalah ini. Ya, dan Yunus punya keyakinan kalau dengan aku mengaku dan aku mau menanggung, ya, menanggung segala akibat karena ketidakpenurutannya itu, dia yakin bahwa laut itu pasti akan reda. Dia punya keyakinan seperti itu, ya. Karena Yunus ini apa? Dia sangat mengenal Allah yang dia sembah. Ya, dia tahu kesalahannya dan dia menyadari bahwa akulah sumber masalah besar ini. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yunus ini mengakui kesalahannya. Dia sadar bahwa dialah yang menjadi sumber masalah besar itu. Dia tidak menyembunyikan kesalahan itu di hadapan orang-orang itu. Ya. Apakah Yunus tidak bisa menyembunyikan? Oh, bisa dia menyembunyikan. Ya, dia bisa aja dia tidak mengaku. Tapi dia sosok yang takut akan Tuhan. Ya, jadi sekalipun dia memberontak, ya, dia menolak perintah, tetapi dalam lubuk hati yang paling dalam dia juga orang atau sosok yang takut akan Tuhan, ya, sehingga dia mau mengakui hal ini. Ya, tentu dibalik kejujurannya itu Yunus punya keyakinan bahwa Allah pasti akan membuka pintu maaf bagi dia. Ya, Yunus punya keyakinan itu. Nah, keyakinan seperti itu juga yang mestinya ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang seperti Alkitab 1 Yohanes 1 tadi katakan, kalau kita mengaku dosa kita, dengan jujur mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan, bahkan menyucikan dari segala kejahatan kita. Ya, jadi yang dituntut bagaimana kita tuh mengakui kesalahan kita. Ya. Di dalam benak Yusuf, ya, kalau toh memang dia harus hancur hidupnya dengan pengakuan, dengan dia mengaku hal itu, kalau memang dia harus hancur hidupnya, dia berpikir lebih baik hancur di tangan Tuhan.
Ya, kalau toh aku harus hancur, biarlah hidupnya hancur di tangan Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan bukan sosok yang kejam. Tuhan bukan sosok yang tega terhadap orang-orang yang rendah dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Nah, ini pelajaran yang baik Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tindakan Yunus ini pantas kita teladani. Keberaniannya mengakui bahwa dialah sumber semua masalah itu dan dia siap menanggung semua risikonya, itu pantas, ya, pantas kita teladani. Ya. Jarang kita menemukan orang-orang yang berani mengaku bahwa akulah sumber masalah itu. Jarang kita menemukan hal itu. Coba, ya, jarang kita ketemu orang percaya yang berani mengatakan, aduh, maaf, mungkin saya sebagai sumber masalah besar itu dan saya siap menanggung risiko dari perbuatan salah saya. Jarang kita menemukan hal itu, ya. Nah, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan dia tidak siap menanggung risikonya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar, tidak mengenal Allahnya dengan benar. Ya, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kita tahu bahwa Allah bukan sosok yang kejam, bukan sosok yang tega. Ya. Dia tidak mungkin tidak mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya. Maka Yunus mau berterus terang itu karena dia punya keyakinan seperti itu, karena dia mengenal Allah yang dia sembah. Ya. Jadi kita ini terus terang aja Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga itu ada masalah, ya, misalnya masalah anaknya, ya, masalah menantunya, masalah cucunya, ya, seringkali itu masing-masing kita itu merasa tidak bersalah, ya. Jadi masing-masing kita merasa bahwa oh itu bukan karena saya. Ya, dan sibuk mencari kambing hitam, orang yang bisa dipersalahkan. Ya, nanti kalau anak itu ternyata dalam perkembangannya pendidikan itu menjadi anak yang tidak mandiri, yang akhirnya anak itu sangat merugikan keluarga, ya, sangat mengganggu rumah tangga itu. Nanti jarang ada misalnya seorang ayah mengaku, ya, aku yang memang aku yang salah. Atau ibunya mengatakan, oh ya aku yang salah. Ya, rata-rata mereka cuci tangan dan masing-masing mempersalahkan. Yang suami menyalahkan istrinya, wah, kamu sebagai istri nggak ada waktu untuk mendidik anak. Ya, kan saya kerja, misalnya yang laki. Nanti yang istri juga menyalahkan, oh, kamu sebagai seorang ayah, seorang bapak, mestinya imam keluarga, mestinya Anda, maksudnya ayah yang mendidik bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, karena anak itu lebih takut terhadap ayah. Ya. Jadi masing-masing suami dan istri itu membela diri, dia tidak mau mereka dianggap sebagai sumber dari masalah itu. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, akhirnya apa? Korbannya akan banyak. Ya. Suami istri jadi renggang, anaknya tidak kunjung tiba menjadi anak yang baik, anak yang dewasa, akhirnya semuanya dirugikan. Sama dengan peristiwa Yunus itu. Kalau Yunus tidak mengaku dan dia berkekeh tidak salah, ya mungkin Yunus juga akan berurusan dengan Tuhan lah. Orang-orang di kapal itu pasti dia juga tenggelam karena badai begitu besar itu yang tidak berhenti. Ya. Tetapi karena Yunus mengaku, dia dengan jantan, ya, dia dengan gentle mengakui kesalahannya, dia siap menanggung resikonya, akhirnya tidak ada korban, ya. Laut itu reda sehingga orang yang banyak dalam kapal itu selamat. Yunus sendiri sekalipun dia diceburkan laut, toh akhirnya dia juga selamat juga. Ya, jadi tidak ada korban. Ya, tidak ada orang yang dikorbankan. Nah, inilah diperlukan orang-orang yang dengan tulus, dengan jujur mengakui bahwa akulah sumber dari masalah itu. Ya. Karena ketika ada orang mengakui itu, maka Tuhan akan campur tangan. Ya, kalau misalnya
Dengan tulus suami mengakui bahwa oh ya ini mungkin sumber dari masalah ini aku ya, karena aku nggak banyak waktu ya, tidak ada waktu untuk mendidik anak-anakku ya, mendidik menantuku. Nah, dengan mengaku itu mungkin sang istri juga iba ya, dia terus akan dia juga akan pasti merasa bersalah juga. Tapi kalau masing-masing merasa tidak bersalah ya sudah, Tuhan biarkan, akhirnya persoalan itu akan berlarut-larut yang tidak ada ujung pangkalnya akan selesai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi kita adalah kalau memang kita ini ya menjadi masalah, menjadi sumber dari masalah besar itu, baik itu dalam keluarga besar, dalam lingkungan komunitas di mana kita ada, kita akui saja, ya, dan dengan gentle kita harus siap menanggung akibat kesalahan itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan sosok yang kejam. Ya, memang kita akan menuai yang kita tabur, tetapi Tuhan juga memperhatikan. Tuhan pasti berbelas kasihan dengan orang-orang yang dengan tulus mengakui kesalahan itu. Ya, tetapi sebaliknya, ketika semua orang cuci tangan, tidak ada yang mengakui bahwa dia adalah sumber masalah, maka yang pasti masalah itu tidak akan pernah selesai dan akan membawa banyak korban. Nah ini membawa banyak korban. Ya. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara punya anak dan mereka mungkin termasuk anak-anak yang gagal, jangan berat hati kita mengakui mungkin saya punya andil dalam kegagalan anak-anak kita. Ya, dengan rendah hati kita mengakui mungkin saya punya andil dengan kegagalan anak-anak kita. Ya, dengan rendah hati. Dengan kita mengaku seperti itu, Tuhan pasti akan buka jalan. Karena orang yang mengaku kesalahannya itu berarti orang yang menyerahkan dirinya pada Tuhan. Ya, dan orang seperti ini yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan perlakukan semena-mena, tidak mungkin. Ya, pasti Tuhan akan tuntun dengan lengan tangan yang kuat. Ayo, kamu bangkit. Ya, kamu bangkit. Perbaiki kesalahan. Ya, itu pasti. Tuhan pasti buka jalan. Ya, buka jalan untuk semua ini. Nah, tetapi sekali lagi masalahnya adalah ya jarang kita menemukan orang-orang yang mau mengakui bahwa akulah sumber dari masalah besar itu. Jarang orang mengakui. Ya, tetapi kalau untuk satu keberhasilan, orang akan semuanya akan mengaku itu karena saya. Itu karena peran saya. Ya, itulah manusia. Tetapi kekristenan tidak diajarkan seperti itu. Kalau anak-anak kita berhasil, itu semua karena Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Kalau mereka belum berhasil atau mungkin masih gagal, mari kita menyadari bahwa mungkin aku punya andil dalam kesalahan ini. Ya, kita tidak perlu malu mengakui kesalahan kita. Ingat, ketika kita merasa benar, ketika kita merasa hebat, ya, ketika kita merasa tidak punya kesalahan, di situ Tuhan akan diam. Tuhan akan biarkan. Ya sudah, karena kamu merasa hebat, kamu merasa benar, ya udah jalani hidup ini dengan sesuka hatimu, dengan kekuatanmu sebagai manusia yang sejatinya adalah terbatas kemampuan kita. Ya, jadi pelajaran yang baik dari Yunus adalah mari masing-masing kita introspeksi. Ya, jangan mengeraskan hati. Ya, takut kalau gara-gara itu nggak masalah. Nggak masalah. Orang biarin mereka menunjuk kita, nggak masalah. Tetapi yang penting kejujuran kita di hadapan Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Karena dari situlah awal persoalan hidup ini akan selesai. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa kami yang di surga. Hamba-Mu telah berbicara, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu,
kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.